bukan nebeng tapi ditunjuk ketua partai, ya sama saja itu nebeng. Karena Anies tidak memiliki induk partai. Anies cuma memiliki anggota PA 212 yang sering demo, yang selalu berteriak bela Palestina. Ya kan? Dia tidak ikut mendirikan, mengembangkan partai Anies. Tidak, beda dengan yang lain. Ganjar, Gibran ikut mengembangkan partai. Ikut mengembangkan. Sejak lama sudah punya induk partai dari Ibu Mega. Anies punya partai enggak? Siapa induknya? Enggak punya kan? Kemudian Gerindra, dia mencalonkan siapa aja. Tapi yang namanya Prabowo, dia memiliki induk partai sejak lama. Dia mengembangkan partainya kan, walaupun dia tidak punya calon. Maju 3 kali keok dia sendiri, ya kan? Ya enggak? Nah, bedain mana nebeng, mana koalisi. Anies itu nebeng, bukan koalisi. Harus paham ya tentang perpolitikan. Orang memiliki yang namanya induk partai itu bisa berkoalisi dengan siapa saja. Antara P3, PKB, PSI, Demokrat, dan lain-lainnya. Itu bisa berkoalisi. Lah beda sama Anies. Anies berkoalisi sama siapa? Anies nggak punya partai, dia hanya ditunjuk. Harus dijadikan presiden oleh Yusuf Kala dan Pak Surya Paloh. Ya kan? Dulu Pak Surya Paloh punya perjanjian koalisi yang sesuatu ditandatangani dengan Ibu Megawati. Tetapi Pak Surya Paloh ingkar. Boleh kalian cari tahu ya. Apa perjanjian Pak Surya Paloh dengan Ibu Megawati? Belasan tahun. Dia itu sekelas Ibu Mega loh, cuman mengusung saja. Ya kan? Mencarikan orang untuk dijadikan ininya, calon presidennya. Pak Surya Paloh ingkar janji dengan koalisi Ibu Megawati. Sudah tanda tangan. Sesuatu yang udah diingkari sama Pak Surya Paloh, makanya dia lari, tidak sanggup membayar itu. Oke? Pantesan Menteri Agama Yakut menaikkan ongkos haji untuk menutupi travel haji. Nah, ayo belajar cerdas, saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia. Travel haji bukan rakyat Indonesia yang menaikkannya, tetapi pajak dan lain-lain itu adalah pihak Arab Saudi yang menaikkannya. Indonesia tidak pernah menaikkannya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diperlakukan oleh orang Arab Saudi. Ya, saya dulu naik haji itu masih 51 juta rupiah. Saya menanam pertama kali tabungan itu sebesar 27 juta rupiah di zaman SBY. Berapa banyak pemerintah Indonesia menutupi kekurangan saya. Apalagi pada saat pendaftaran haji dibuka di zaman SBY itu tidak ada yang singkat waktunya. Ada yang mencapai 15 tahun lamanya, harus menunggu. Dulu di zaman SBY dulu, ketika kami mendaftar untuk anggota jamaah haji itu ada yang 27 juta, ada yang 30 juta, ada juga yang 35 juta. Tergantung berapa lamanya, tapi tidak ada itu yang 10 tahun atau 8 tahun langsung berangkat. Tidak ada, bro. Berapa banyak kekurangan jamaah haji yang dibutuhkan, yang harus diberi subsidi oleh pemerintah.
Kalian harus tahu tentang jamaah haji. Apakah Anda udah pernah mengalami haji, umroh seperti kita? Tidak kan? Saya pergi haji akbar, ketika itu saya mendaftar 27 juta rupiah. Kalau mau sampean itu cepat, Anda harus geber menabungnya. Ya kan? Tahun ke tahun pajak haji, ongkos haji itu naik. Yang dibuat oleh undang-undang pihak Arab Saudi, bukan Indonesia. Kerjasama itu sampean harus tahu. Berapa lama, berapa banyak pemerintah menutupi kekurangan jamaah haji yang dulu mendaftar di zaman SBY. Kalian harus paham ya. Harus paham itu bro. Bukan Indonesia yang menaikkan, tapi ada yang datang minta supaya Pak Anies jangan meninggalkan Jakarta. Datang dan minta untuk masyarakat macam-macam tuh, masyarakat terutama dari kampung miskin, kemudian para pengemudi beca itu minta supaya terus. Sisi lain saya juga ketemu orang yang bilang Pak Anies ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebutkan calon dan lain-lain, tapi jangan hanya mikiran Jakarta. Jadi saya jawab pada semuanya, ini harusnya diantarkan aspirasi ini kepada para pimpinan partai, karena saya tidak mencalonkan diri dan memang tidak bisa mencalonkan diri. Yang bisa mencalonkan adalah partai politik. Anggaran itu kemana perginya? Perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Justru 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, pengrajin bambu. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besi. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil. Yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat. Dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu sebab peran kita dengan Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam ini. Baik sobat sekalian, itulah beberapa buah video masih dari Nyai Dagelan Politik. Apa yang disampaikan tadi kita dengarkan. Ketika berbicara tentang Anies Baswedan, beliau selalu menyambung dengan satu pernyataan yang sedikit menusuk, yakni Anies itu siapa sebenarnya? Anies itu istilahnya nebeng dengan partai orang, beda dengan capres yang lain. Kalau Ganjar ya memang beliau adalah salah satu kader dari PDIP, sedangkan Prabowo ya pendiri Gerindra itu sendiri. Tetapi kalau berbicara Anies hanyalah orang di luar partai yang nebeng. Tetapi dengan bangganya beliau menyampaikan bahwa ia ditunjuk oleh partai. Ya belum apa-apa dia sudah sampaikan seperti itu. Besok-besok kalau sudah sampai terpilih jadi presiden pun dia akan sampaikan, ya saya tidak punya niat untuk menjadi presiden, tetapi atas dorongan dari partai maka saya bersedia untuk menjadi presiden. Jadi terkesan beliau ya lebih menonjolkan dirinya ketimbang partai pengusung itu sendiri. Dan dari kasus korupsi dana haji dan lain sebagainya, lalu ada info, ada yang menyatakan bahwa Menteri Agama
tidak bisa berbuat apa-apa ketika ongkos naik haji itu naik, mengalami kenaikan ya ongkos hajinya. Nah di sini Nyai juga sampaikan bahwa ya terkait ongkos naik haji itu bukan urusan pemerintah Indonesia, itu menjadi urusan pemerintah Arab Saudi yang menentukan angka atau tarif itu naik dan tidaknya. Nah ini memang kita lihat ya logikanya masuk akal, karena yang memiliki, kita boleh berprogram tetapi yang memiliki tempat itu adalah pemerintah Arab Saudi, bukan pemerintah Indonesia. Sehingga ketika dalam perjalanan ada kenaikan dan lain sebagainya, itu terlepas daripada kuasa pemerintah Indonesia. Tugas pemerintah Indonesia adalah bagaimana berupaya untuk melakukan lobby untuk bisa mendapatkan slot agar warga Indonesia bisa mengikuti haji, dan juga membangun fasilitas-fasilitas untuk bisa menunjang agar masyarakat Indonesia bisa naik haji. Tetapi selebihnya terkait harga yang berlaku di negara Arab Saudi itu menjadi kewenangan dari pihak setempat. Dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi. Sehingga ketika disentil terkait ini, Nyai juga cukup pintar ya menyampaikan itu. Lalu ada juga yang menyampaikan bahwa pernyataan tadi kita dengarkan dari Nyai sampaikan terkait masih dari isu pencapresan ini, Anies lagi-lagi ya dia sangat pesimis kalau toh nanti bakal maju menjadi capres. Saat ini masih baca pres ya, masih bakal calon ya, balon capres, belum menjadi capres. Dan tadi yang menyampaikan bahwa yang sudah pasti itu adalah dua. Untuk bisa maju menjadi capres-cawapres itu baru 2 orang yang pasti. Sedangkan yang selama ini kita tahu itu ada 3 pasang. Tetapi beliau hanya menyampaikan 2 pasang yang sudah pasti. Dan bahkan beliau membocorkan pasangannya dari Ganjar Pranowo. Sehingga tadi kita juga mendengarkan bahwa menurut Nyai, yang notabene adalah Ketua Projo atau Projokowi, beliau menyampaikan bahwa ada bocoran, entah ini benar atau tidak kita kurang tahu, tetapi menurutnya bahwa bocoran calon wakil presidennya Ganjar Pranowo adalah Pak Mahfud MD. Ya kalau memang kenyataan seperti itu, puji Tuhan, saya yakin bahwa ya para pendukung Ganjar dan juga Jokowi pasti akan responnya pasti positif, karena selama ini juga kita perhatikan Pak Mahfud MD punya keberanian dan kemampuan mengungkap kasus-kasus besar yang terjadi di tanah air ini.